Video ini menceritakan tentang sosok ular piton yang telah hidup ratusan tahun yang memiliki ukuran raksasa bahkan bisa menelan satu sapi utuh. Simak kisah menarik tersebut. Temukan cara untuk mengusir ular yang memiliki kekuatan gaib di akhir video ini. Selamat menyimak. Desa Sukamaju, yang biasanya damai, berubah menjadi desa penuh kecemasan sejak malam-malam kehilangan ternak mulai terjadi. Warga yang biasanya tidur tenang mulai merasa resah setiap malam. Pada awalnya, kehilangan ternak hanya menimpa 1-2 rumah, sehingga mereka mengira itu hanya kecelakaan atau kesalahan sendiri. Namun, semakin lama, semakin sering ternak yang hilang, membuat warga mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang mengintai desa mereka. Kabar tentang ternak yang hilang mulai tersebar dari mulut ke mulut. Pak Leman, yang telah tinggal di desa selama puluhan tahun, kehilangan 2 ekor kambingnya dalam satu malam. Tidak ada jejak apapun selain beberapa tetesan darah dan tanda seret yang mengarah ke arah hutan. Ini bukan pencuri biasa, diseru Pak Leman dengan wajah pucat, sambil menunjuk ke arah jejak yang tersisa di tanah. Warga yang melihatnya mulai saling berbisik, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar pencurian. Keanehan tidak hanya berhenti di jejak darah dan tanda seret. Warga lain, Bu Minah, menemukan kandang ayamnya berantakan keesokan paginya. Semua ayamnya hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pintu kandang dirusak atau bekas pijakan manusia. Hanya tanah yang penuh dengan tanda-tanda besar, seperti bekas gulungan yang berat dan panjang. Warga semakin yakin bahwa ada makhluk besar yang mengintai dan menyerang ternak mereka. Setiap hari, desas-desus semakin berkembang. Anak-anak mulai dilarang keluar saat malam hari, dan warga desa lebih sering berkumpul untuk membahas kejadian ini. Sementara itu, para petani yang biasanya bekerja di ladang hingga senja kini pulang lebih awal. Ketakutan mulai merasuki setiap orang. Mereka tidak lagi mengira ini hanyalah perbuatan manusia atau binatang biasa. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu dalam hati setiap warga desa. Pak Tarman, seorang peternak yang cukup berani, mencoba berjaga-jaga di malam hari untuk menangkap pelaku kehilangan ternak. Dengan senjata tajam dan senter, ia duduk di dekat kandang ternaknya yang tersisa, berharap menemukan jejak pelaku. Namun, meski berjaga hingga larut malam, ia hanya mendengar suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Hingga tiba-tiba, ia melihat bayangan besar bergerak cepat di ujung pandangannya, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi bayangan itu menghilang secepat ia melihatnya, meninggalkan Pak Tarman dalam kebingungan dan ketakutan. Keesokan paginya, Pak Tarman mengabarkan apa yang ia lihat kepada warga desa. "Saya tidak bisa memastikan itu apa, tapi besar sekali. Mungkin lebih besar dari sapi," katanya dengan wajah serius. Kata-katanya membuat warga semakin ketakutan. Mereka mulai berpikir, makhluk apa yang sebesar itu dan bisa bergerak secepat bayangan? Kabar ini menyebar cepat, membuat beberapa warga bahkan tidak berani tidur sendirian di rumah mereka. Suasana desa yang dulu damai kini berubah mencekam. Bahkan suara burung hantu di malam hari terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Warga mulai berpikir untuk mengadakan pertemuan untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa jika dibiarkan, makhluk itu bisa saja tidak hanya mengambil ternak, tetapi mengancam keselamatan mereka. Setiap langkah di malam hari terasa berat, seolah-olah ada bayangan besar yang terus mengawasi dari kegelapan hutan. Di tengah ketakutan yang melanda, warga desa Sukamaju hanya bisa berharap dan berdoa agar misteri ini segera terpecahkan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan teror ini, tapi mereka tahu bahwa mereka harus bersatu untuk melindungi desa mereka dari ancaman yang misterius dan belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Keresahan semakin menjadi di desa Sukamaju. Warga yang tadinya hanya merasakan ketakutan samar kini mulai diliputi kecemasan yang nyata. Setiap pagi mereka dihantui pertanyaan yang sama, ternak siapa lagi yang akan hilang malam nanti? Suasana desa yang dulunya penuh tawa kini berubah mencekam. Ibu-ibu tak lagi berkumpul di halaman rumah untuk bercengkrama, dan anak-anak dilarang keluar saat malam menjelang. Namun, ketakutan itu mencapai puncaknya ketika Pak Leman, yang baru saja kehilangan ternaknya, mengalami hal yang akan menghantui desa untuk selamanya. Malam itu, Pak Leman tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar kejadian-kejadian aneh yang meresahkan. Ternak yang hilang, jejak besar di tanah, dan suara gemerisik dari arah hutan membuatnya gelisah. Rasa takutnya bercampur dengan tekad untuk melindungi ternak terakhir yang dimilikinya. Dengan membawa senter dan parang di tangan, Pak Leman memberanikan diri untuk keluar menuju kandang di belakang rumahnya. Ia menyusuri tanah basah dengan langkah pelan, menajamkan pendengarannya akan suara sekecil apapun. Tiba-tiba, dari balik gelapnya malam, Pak Leman mendengar suara gemertak yang aneh. Suara itu terdengar berat dan berirama,
seperti sesuatu yang melata dengan ukuran luar biasa. Saat ia mengerahkan senter ke arah suara tersebut, sorotan cahayanya menangkap bayangan raksasa yang membuatnya terpaku. Di sana, tak jauh dari kandangnya, melingkar seekor ular piton yang sangat besar, dengan sisik-sisik hitam kecoklatan yang berkilauan di bawah cahaya senter. Tubuhnya sangat panjang dan tebal, tampak seperti ular yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Pak Leman tercekat, napasnya tertahan. Ular itu sedang melingkar di sekitar kandangnya, dan tepat di mulutnya tergantung kambing miliknya yang baru saja dibawa dari kandang. Pak Leman terpaku, tak bisa bergerak. Tubuh ular itu meliuk-liuk dengan perlahan, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Ular tersebut memandang ke arah Pak Leman, seolah menyadari kehadirannya. Dalam sekejap, Pak Leman langsung merasakan bahwa dirinya bukan lagi penguasa di tanahnya sendiri. Ia hanyalah mangsa yang terjebak dalam teror ular raksasa itu. Pak Leman berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah. Dalam kepanikan, ia bahkan tak sadar bahwa parangnya terjatuh di tengah jalan. Sesampainya di rumah, ia langsung membangunkan keluarganya dan berteriak memanggil tetangga-tetangga. Suara teriakannya menggema di seluruh desa, memanggil warga agar segera berkumpul. Ular! Ular raksasa! Kambing saya dimakannya, diteriak Pak Leman dengan napas tersengal-sengal. Para warga yang keluar dari rumahnya merasa panik dan langsung berdatangan untuk mendengar apa yang telah dilihat oleh Pak Leman. Ketakutan yang sudah lama dirasakan warga akhirnya meledak menjadi kepanikan massal. Warga yang mendengar penuturan Pak Leman mulai berbisik-bisik, bahkan beberapa wanita menjerit dan memeluk anak-anak mereka. Gambaran tentang ular raksasa yang memangsa ternak mereka membuat bulu kuduk meremang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa makhluk sebesar itu benar-benar ada di dekat mereka. Beberapa warga mulai memandang ke arah hutan dengan takut, seolah-olah ular itu bisa muncul kapan saja dari balik pepohonan. Di tengah kerumunan, Pak Tarman mencoba menenangkan warga. Ia mengatakan bahwa mereka harus mengambil tindakan. Jika kita diam saja, ular itu akan terus memangsa ternak kita. Kita harus berkumpul dan melindungi desa ini, jika tanya tegas. Namun, di wajahnya, tersirat ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Warga mulai berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. Beberapa merasa mereka tidak mungkin menang melawan makhluk sebesar itu, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang menghantui desa mereka. Akhirnya, disepakati bahwa mereka akan mengadakan rapat besar di balai desa keesokan harinya. Semua warga harus hadir untuk mencari solusi bersama, karena teror ular ini telah mengancam ketenangan hidup mereka. Malam itu, desa Sukamaju tidak tidur. Setiap bayangan di balik jendela, setiap suara dari arah hutan membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan, dan ancaman ular raksasa itu masih terus mengintai. Pagi yang dinantikan tiba dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Balai desa penuh sesak dengan warga yang datang dari berbagai penjuru desa, wajah-wajah mereka tampak tegang dan cemas. Semua orang masih terguncang oleh cerita Pak Leman tentang ular raksasa yang ia lihat malam sebelumnya. Mereka tak sabar mendengar apa yang harus dilakukan untuk melindungi ternak, keluarga, dan diri mereka sendiri dari ancaman yang semakin nyata. Bisik-bisik terdengar di seluruh balai desa, membicarakan ular besar itu seolah-olah ia adalah bayangan maut yang siap menelan mereka. Pak Tarman, yang dianggap salah satu tokoh desa, membuka rapat dengan wajah serius. Kita semua sudah tahu alasan kita berkumpul di sini, ujarnya, suaranya berat dan menggema di ruangan itu. Ular raksasa itu telah memangsa ternak kita dan membuat desa ini penuh ketakutan. Kita harus menemukan cara agar desa ini kembali aman. Kata-kata Pak Tarman disambut anggukan pelan dari warga yang khawatir, namun keraguan terpancar di wajah mereka. Mereka tahu bahwa menangkap ular sebesar itu bukanlah hal yang mudah. Salah satu warga, Pak Samin, tiba-tiba angkat bicara dengan suara yang penuh amarah. Kita tak bisa tinggal diam. Apa kalian mau ternak kita habis semua dimakan ular itu? Serunya lantang. Wajahnya memerah, dan matanya membara oleh ketakutan yang bercampur dengan kemarahan. Kita harus menangkapnya, apapun risikonya. Ucapannya memicu banyak anggukan setuju. Namun, ada juga warga yang takut dan merasa ragu, membayangkan bahaya besar yang bisa menimpa mereka jika berhadapan langsung dengan makhluk sebesar itu. Di sudut ruangan, Bu Minah, yang terkenal sebagai wanita berani, mengajukan saran yang membuat suasana tegang semakin mencekam. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari luar desa? Kita tak mungkin menghadapinya sendirian, ujarnya dengan suara gemetar namun tegas. Namun, sebagian warga langsung menolak idenya.
Mereka merasa bahwa meminta bantuan dari luar akan membuat desa mereka terlihat lemah dan tidak mampu mengatasi masalah sendiri. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa bantuan akan datang tepat waktu. Pak Tarman mencoba menenangkan perdebatan yang semakin memanas. Baiklah, kita semua punya pendapat berbeda, tapi yang jelas kita tidak bisa membiarkan ular itu terus berkeliaran di sekitar kita. Jika kita sepakat, kita bisa membentuk kelompok patroli malam untuk memantau pergerakan ular itu dan mencegahnya masuk rumah atau kandang ternak. Usulannya diterima dengan anggukan perlahan dari warga, meskipun masih ada yang terlihat ragu. Mereka sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kehilangan lebih banyak ternak. Suasana kembali hening saat Pak Tarman melanjutkan, kita juga perlu peralatan yang cukup. Tidak cukup hanya membawa parang atau senter. Kita mungkin butuh jaring, tali, dan bahkan perangkap yang lebih kuat untuk menangkapnya. Kata-katanya menggugah kesadaran warga tentang besarnya bahaya yang akan mereka hadapi. Masing-masing mulai merasakan tanggung jawab yang besar untuk melindungi desa mereka, meski ada rasa takut yang masih menggelayut dalam hati mereka. Di tengah suasana serius itu, seorang anak muda bernama Jaka tiba-tiba menawarkan diri menjadi bagian dari kelompok patroli. "Saya tidak takut. Saya siap menjaga desa ini," katanya dengan suara tegas. Keberanian Jaka membuat beberapa pemuda lain ikut menawarkan diri, dan perlahan, terbentuklah kelompok kecil yang siap berjaga pada malam hari. Warga yang lain mengangguk, meskipun mereka merasa was-was membayangkan bahaya yang mungkin akan dihadapi para pemuda itu. Rapat berakhir dengan suasana yang tetap tegang namun penuh harapan. Setiap warga berjanji untuk saling melindungi dan memberikan informasi jika mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Saat mereka meninggalkan balai desa, perasaan was-was masih menyelimuti, tetapi setidaknya mereka kini memiliki rencana. Malam itu, untuk pertama kalinya, desa Sukamaju akan dijaga oleh patroli warga. Mereka semua tahu bahwa ancaman masih ada di luar sana, dan siapapun yang bertemu dengan ular raksasa itu harus bersiap menghadapi bahaya yang tidak terbayangkan. Malam mulai menjelang, dan suasana desa Sukamaju terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan, seolah ikut merasakan ketegangan yang melanda desa. Kelompok patroli yang dibentuk warga sudah bersiap di beberapa titik strategis dengan peralatan seadanya. Para lelaki desa membawa parang, senter, dan jaring besar yang dirakit dari tali-tali yang mereka punya. Mereka berharap perlengkapan itu cukup untuk menangkap sang ular raksasa yang telah menghantui desa selama berminggu-minggu. Rasa takut dan keberanian bercampur dalam diri mereka, tapi mereka berusaha menenangkan diri demi melindungi desa. Pak Tarman memimpin kelompok patroli malam itu. Dengan senter di tangan, ia memberi isyarat kepada warga lain untuk mulai berjaga di sekitar kandang ternak, titik yang sering menjadi sasaran ular. Mereka berbaris dalam diam, memasang mata dan telinga untuk mendeteksi setiap gerakan atau suara mencurigakan. Setiap bayangan yang tertangkap di ujung pandangan membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan dinginnya udara semakin menambah ketegangan di antara para lelaki desa. Tiba-tiba, dari arah kandang Pak Leman, terdengar suara gemerisik yang berat dan aneh, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di tanah. Semua anggota patroli langsung mengarahkan senter mereka ke arah suara tersebut. Di sana, di antara bayang-bayang pepohonan, terlihat sisik-sisik besar berkilau tertimpa cahaya senter. Ular raksasa itu benar-benar muncul, ukurannya bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tubuhnya tebal dan panjang, seolah bisa melilit dua orang dewasa sekaligus. Warga yang melihatnya menelan ludah, merasa nyali mereka hampir runtuh. Pak Tarman memberi isyarat untuk mendekat perlahan sambil mengelilingi ular tersebut. Beberapa warga mulai mengangkat jaring yang telah mereka siapkan, mencoba untuk mengepung ular itu. Namun, ular raksasa itu tampak sadar dengan kehadiran mereka. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap para warga dengan mata tajam yang berkilau dalam kegelapan. Rasa takut semakin mencekam, tetapi warga berusaha menahan diri agar tidak panik. Mereka tahu, jika salah langkah, ular itu bisa menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, warga akhirnya melemparkan jaring besar ke tubuh ular tersebut. Namun, ular raksasa itu ternyata lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Dengan satu hentakan, ular itu berhasil mengoyak jaring, membuat beberapa warga terpental ke belakang. Para lelaki desa yang semula penuh tekad kini mulai mundur, merasakan ketakutan yang merayap dalam hati mereka. Pak Tarman berteriak untuk tetap tenang, namun suara itu terdengar gemetar. Mereka sadar bahwa rencana pertama mereka telah gagal total. Ular itu merayap lebih cepat, tubuhnya yang panjang melata dengan kelincahan yang tak terduga. Beberapa warga mencoba mengejar dan melemparkan parang ke arah ular tersebut,
Namun sisiknya yang tebal membuat senjata-senjata itu hampir tak berguna. Dengan cepat, ular itu menghilang di antara bayang-bayang hutan, meninggalkan warga dalam keputusasaan. Hening menyelimuti mereka, hanya suara napas terengah dan gemetar yang terdengar di malam yang kelam itu. Setelah beberapa saat, warga mulai berkumpul kembali dengan perasaan campur aduk. Ada yang terlihat marah, ada yang cemas, dan sebagian besar merasa putus asa. Bagaimana kita bisa mengalahkan makhluk sebesar itu? Dibisik salah satu warga dengan wajah pucat. Pak Tarman menghela napas panjang, menyadari bahwa mereka butuh strategi dan peralatan yang lebih baik. Kita tak bisa menyerah, katanya dengan suara berat. Malam ini memang kita gagal, tapi kita tidak boleh berhenti sampai desa kita aman. Dengan langkah gontai, mereka pun pulang, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Malam itu, desa Sukamaju kembali dihantui bayangan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Gagalnya usaha pertama ini menambah kegelapan di hati para warga, tetapi mereka bertekad akan mencoba lagi. Mereka tahu, ular raksasa itu akan kembali, dan mereka harus lebih siap untuk menghadapi ancaman yang kini terasa semakin nyata. Kegagalan usaha pertama menangkap ular raksasa telah mengguncang mental warga desa Sukamaju. Pagi itu, warga berkumpul kembali di balai desa dengan perasaan kacau. Rasa putus asa dan ketakutan membayangi wajah mereka, tapi di tengah rasa takut itu, tumbuh pula tekad yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa mereka harus melindungi desa ini, apapun risikonya. Pak Tarman memimpin pertemuan, berusaha tetap tegar meskipun di dalam hatinya ia juga merasa bimbang. Kali ini, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan strategi yang lebih matang. Pak Tarman membuka rapat dengan suara yang berat. Kita sudah melihat kekuatan ular itu. Jaring yang kita buat tak cukup kuat, dan parang kita seolah tak mampu menembus kulit tebalnya, katanya. Suara berbisik memenuhi ruangan, tanda bahwa warga masih terguncang oleh kejadian malam itu. Pak Tarman melanjutkan, kita harus memikirkan cara lain. Ular ini bukan seperti ular biasa. Mungkin kita perlu membuat perangkap yang lebih besar dan kuat. Di tengah perdebatan, muncul ide dari seorang warga tua bernama Pak Rinto. Ia mengusulkan untuk membuat jebakan besar di dekat kandang ternak yang sering diserang ular. Kita bisa menggali lubang yang dalam, lalu menutupinya dengan dedaunan agar ular itu tidak sadar. Begitu ia jatuh ke dalamnya, kita bisa menangkapnya, ujar Pak Rinto. Usulannya menarik perhatian warga lain. Mereka menyadari bahwa strategi ini bisa jadi kesempatan terbaik untuk menangkap ular itu tanpa harus bertarung langsung. Namun, ada satu masalah besar, mengumpulkan cukup tenaga dan peralatan untuk menggali lubang sedalam dan sebesar itu. Pak Tarman meminta warga untuk bekerja sama dan menyumbangkan alat-alat yang mereka punya. Beberapa warga ragu, merasa khawatir akan keefektifan rencana ini, tapi akhirnya mereka menyetujui usulan itu. Warga pun sepakat akan mulai menggali lubang pada malam itu juga, agar ular tidak mencurigai aktivitas mereka. Sementara warga bekerja keras mempersiapkan perangkap, desas-desus mulai muncul di antara mereka. Ada yang berbisik bahwa ular ini bukanlah makhluk biasa, melainkan kiriman atau peliharaan seseorang. Beberapa warga mulai mencurigai keberadaan Pak Samin, seorang pria misterius yang tinggal di pinggir desa. Selama ini, Pak Samin jarang bergaul dengan warga, dan ada rumor bahwa ia memiliki ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk liar. Kecurigaan itu menyebar bagaikan api, menambah ketegangan yang sudah melanda desa. Pak Tarman berusaha menenangkan warga yang mulai tersulut kecurigaan, tapi bisik-bisik itu tak mudah dihentikan. Malam itu, saat para lelaki menggali lubang perangkap, mereka beberapa kali melirik ke arah rumah Pak Samin, seolah-olah ia adalah bayangan misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kecurigaan yang menyebar membuat warga semakin gelisah, tetapi mereka berusaha fokus pada tugas mereka. Mereka tahu bahwa ketakutan ini harus dihadapi bersama, terlepas dari siapa yang mungkin berada di baliknya. Saat malam semakin larut, lubang besar akhirnya selesai digali di tempat yang strategis. Warga menutupinya dengan dedaunan dan ranting agar terlihat alami. Mereka memutuskan untuk meletakkan umpan berupa kambing kecil yang diikat tidak jauh dari lokasi perangkap. Dengan napas tertahan, mereka kembali ke rumah masing-masing, menunggu dengan cemas. Mereka berharap perangkap ini berhasil, karena mereka tahu bahwa kegagalan kedua mungkin akan menghancurkan semangat mereka sepenuhnya. Malam itu, seluruh warga tak bisa tidur. Mereka menunggu dengan tegang, mengharapkan kabar bahwa ular itu akan terperangkap di lubang yang telah mereka buat. Bayangan ular raksasa yang mereka lihat sebelumnya masih terlintas di benak mereka, membayangi pikiran dan mimpi mereka. Mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi malam penentu bagi desa Sukamaju. Jika perangkap ini berhasil, maka ketakutan mereka bisa berakhir.
Tapi jika gagal, mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang mungkin jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam yang dinantikan oleh seluruh warga desa Sukamaju akhirnya tiba. Dengan hati yang berdebar, mereka berkumpul kembali di balai desa untuk memantau dan menunggu kabar mengenai perangkap yang telah mereka siapkan. Gelapnya malam terasa lebih menakutkan, seolah alam juga merasakan ketegangan yang menyelimuti desa. Semua mata terarah ke arah hutan, tempat ular raksasa itu diakini bersembunyi. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti jeritan yang melangitkan ketakutan di hati mereka. Pak Tarman dan beberapa pemuda yang berani ditugaskan untuk menjaga di sekitar lubang perangkap. Mereka bersenjata parang dan senter, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dalam hati mereka, tersimpan harapan sekaligus kecemasan yang mendalam. Semoga kali ini kita berhasil, dibisik Pak Tarman, mencoba memberi semangat kepada anak-anak muda yang terlihat gelisah. Namun, ketegangan di antara mereka tak bisa diabaikan, dan senyapnya malam hanya semakin menambah ketegangan. Saat waktu terus berlalu, harapan mulai pudar. Rasa kantuk menghinggapi, tetapi semua berusaha untuk tetap terjaga. Mereka mengingat kembali perjuangan mereka, kehilangan ternak yang berharga, dan rasa takut yang terus menghantui. Tiba-tiba, suara gemerisik di dalam hutan memecah kesunyian malam. Semua mata terbelalak, dan nafsu mendengar meningkat. "Itu pasti ular," diseru salah seorang pemuda, suaranya bergetar ketakutan. Mereka semua bersiap, menunggu dengan harap-harap cemas. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, tampak sosok besar meluncur perlahan. Ular raksasa itu muncul, matanya bersinar dalam gelap, dan tubuhnya melingkar seolah mencari mangsa. Detak jantung warga yang mengawasi semakin cepat. Dengan napas tertahan, Pak Tarman memberi isyarat kepada para pemuda untuk bersiap. Mereka berusaha tidak bergerak, menyamarkan diri agar tidak menarik perhatian makhluk mengerikan itu. Hanya suara desahan napas yang terdengar, dan suasana tegang semakin menegangkan. Ular itu mulai merayap ke arah umpan yang telah mereka siapkan, kambing kecil yang terikat. Saat ular itu mendekat, harapan kembali menyala di hati para pemuda. Mereka memegang erat parang dan senter, bersiap untuk melakukan apapun jika ular itu jatuh ke dalam perangkap. Dalam sekejap, ular itu menghampiri umpan, dan dengan gerakan cepat, ia melahap kambing tersebut. Suara jeritan hewan itu menggema di malam yang sunyi, dan tubuh ular itu tampak menggeliat penuh tenaga. Akhirnya, saat ular itu tertarik oleh umpan, Pak Tarman memberi sinyal kepada para pemuda untuk segera bergerak. "Sekarang," teriaknya, dan mereka semua berlari menghampiri perangkap. Dalam kegelapan, mereka menjatuhkan jaring yang telah mereka siapkan. Ular itu berusaha melawan, tubuhnya menggeliat dengan liar dan penuh kekuatan. Meskipun awalnya terlihat berpeluang menangkap, ketidakpastian menyelimuti semua. Ular itu seolah memiliki kekuatan magis, membuatnya sulit ditangkap. Dalam keputusasaan, Pak Tarman mengarahkan senter ke tubuh ular, berharap untuk memperlambat gerakannya. Namun, ular itu, dengan sekali gerakan, berhasil membebaskan diri dari jaring dan meluncur pergi, menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di antara warga. Jeritan dan suara berdebuk terdengar saat mereka semua berusaha menahan ular yang tak terduga. Jari-jari mereka gemetar, dan beberapa warga terjatuh, panik melawan gelombang ketakutan. Di tengah kekacauan, Pak Tarman merasakan sebuah pemandangan aneh. Di antara bayangan hutan, ia melihat sosok Pak Samin mengawasi mereka dari jauh, tersenyum dengan sinis. Ketika kesadaran itu menyadarkannya, rasa curiga yang selama ini menggelayut di pikiran warga muncul kembali. Siapakah sebenarnya Pak Samin? Apakah ia terlibat dalam semua teror ini? Malam itu, kegagalan mereka membawa lebih dari sekadar kesedihan. Ia juga menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab, memicu rasa takut yang lebih dalam. Dengan kekalahan yang terasa menyakitkan, mereka tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, dan mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang mereka duga. Pagi yang kelabu menyambut warga desa Sukamaju setelah malam penuh kekacauan. Mereka berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka tertegun oleh kegagalan menangkap ular raksasa. Rasa putus asa menyelimuti setiap sudut ruang, dan bisikan ketidakpastian mulai merambat di antara mereka. Warga merasa seolah-olah mereka telah kalah dalam perang melawan sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Pak Tarman, yang seharusnya menjadi pemimpin yang tegas, kini tampak kehilangan arah dan semangat. "Kita harus berani menghadapi kenyataan," katanya dengan nada datar. "Kita tidak hanya berhadapan dengan ular, tetapi juga dengan ketakutan yang ada di dalam hati kita." Tak lama setelah itu, beberapa warga mulai berbicara tentang Pak Samin.
Kecurigaan itu semakin menguat ketika beberapa dari mereka mengingat betapa ia jarang terlihat di antara mereka. Dan kini, di saat terburuk, ia muncul seperti bayangan misterius. "Saya yakin ia tahu lebih banyak tentang ular itu," diucap Buminah, wanita berani yang telah lama tinggal di desa. "Kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan kehadirannya." Pernyataan itu mengundang gelombang dukungan dan bisikan penuh kecurigaan di antara warga lainnya. Mereka merasa bahwa Pak Samin mungkin adalah kunci untuk memahami teror yang menghantui desa mereka. Pak Tarman, meskipun bimbang, menyadari bahwa mereka perlu mendalami lebih jauh tentang sosok Pak Samin. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya dengan tegas. "Kita tidak bisa melawan ketakutan tanpa mengetahui sumbernya." Akhirnya, warga sepakat untuk mendatangi rumah Pak Samin dan menanyakan langsung tentang apa yang mereka ketahui mengenai ular raksasa itu. Meskipun di dalam hati mereka bergetar ketakutan, mereka bertekad untuk menghadapi pria yang telah menjadi bahan pembicaraan dan kecurigaan di antara mereka. Saat mereka tiba di rumah Pak Samin, suasana menjadi tegang. Bangunan tua itu tampak sepi, dan hanya suara desisan angin yang mengisi udara. Warga berkumpul di depan pintu, saling bertukar tatapan dan berbisik. "Apa yang harus kita katakan?" ditanya salah satu pemuda, suaranya bergetar. Pak Tarman mengumpulkan keberanian dan mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Pak Samin berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang dan ramah. Namun, ada sesuatu di dalam tatapannya yang membuat warga merasa tak nyaman. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" ditanya Pak Samin dengan senyum samar. Warga tampak ragu, tetapi Buminah yang paling berani di antara mereka melangkah maju. "Kami ingin tahu tentang ular raksasa yang mengganggu desa kami." "Apa Anda tahu sesuatu tentang itu?" Pertanyaannya langsung dan penuh penekanan. Wajah Pak Samin berubah sejenak, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Ular itu memang ada," jawabnya pelan. "Tapi saya bukanlah yang mengendalikannya. Ular itu adalah bagian dari alam dan memiliki jalannya sendiri." Pak Samin kemudian mengundang mereka masuk, dan suasana di dalam rumahnya terasa berbeda. Dinding-dinding rumahnya dipenuhi dengan gambar-gambar makhluk liar dan berbagai simbol. Ada aroma herba dan rempah yang memenuhi udara, menambah suasana mistis di sekeliling mereka. "Ular itu mungkin tidak berbahaya jika kita menghormati keberadaannya," ditambahnya. "Tapi ketika kita mengganggu tempat tinggalnya, kita akan merasakan konsekuensinya." Perkataan itu mengundang keraguan di benak warga, dan sebagian dari mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan dengan mencoba menangkap makhluk tersebut. Dalam keheningan, Pak Samin melanjutkan, "Saya bisa membantu kalian memahami cara menghadapinya. Ular itu adalah simbol kekuatan alam yang harus dihormati. Jika kalian ingin mengusirnya, lakukanlah dengan cara yang tepat. Ketakutan hanya akan memperburuk keadaan." Warga terdiam, merenungkan kata-kata yang disampaikan. Ada yang merasa skeptis, tetapi juga ada yang merasakan ada kebenaran dalam perkataannya. Apakah mereka harus menghadapi ular itu dengan cara yang lebih bijaksana, alih-alih dengan kekerasan? Setelah pertemuan yang menegangkan itu, warga meninggalkan rumah Pak Samin dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa mendapatkan sedikit pencerahan, namun di sisi lain, ada ketidakpastian tentang bagaimana mereka seharusnya melanjutkan. Waktu berjalan, dan mereka tahu bahwa ancaman ular raksasa tidak akan lenyap begitu saja. Sementara itu, benih-benih keraguan dan kebenaran tentang Pak Samin mulai merayap ke dalam benak mereka. Apa yang seharusnya mereka percayai? Apakah ular itu benar-benar terhubung dengan kekuatan alam yang harus dihormati? Di dalam hati mereka, pertempuran baru telah dimulai, bukan hanya melawan ular, tetapi juga melawan ketakutan dan kebingungan yang menghantui mereka. Setelah pertemuan dengan Pak Samin, warga desa Sukamaju mulai merenungkan kembali cara pandang mereka terhadap ular raksasa yang selama ini menjadi sumber ketakutan. Kata-kata Pak Samin tentang menghormati alam mengusik pikiran mereka. Apakah mereka benar-benar telah mengganggu habitat ular itu dengan cara mereka yang brutal? Dalam hati, mereka mulai meragukan pendekatan mereka selama ini. Suasana desa yang tadinya tegang kini perlahan-lahan mulai mereda, meski ancaman ular tetap ada. Pak Tarman mengumpulkan kembali warga di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya. Ia memimpin pertemuan dengan semangat baru, berusaha untuk mengubah pikiran warga tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap ular. "Kita tidak bisa melawan alam dengan kekerasan," ujarnya, suaranya tegas namun penuh harapan. "Mungkin kita perlu mencari cara untuk berkomunikasi dengan ular ini. Jika kita dapat memahami apa yang sebenarnya ia inginkan, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik." Warga mendengarkan dengan saksama,
dan beberapa dari mereka mulai setuju dengan pendekatan yang lebih damai. Dalam diskusi itu, muncul ide untuk mengadakan upacara tradisional sebagai bentuk permohonan maaf kepada ular dan juga sebagai tanda hormat terhadap alam. Upacara ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka merencanakan untuk mengundang para tetua desa dan pemuka agama untuk memimpin ritual tersebut. Harapan mulai tumbuh di antara warga, bahwa mungkin ada jalan untuk mengakhiri ketegangan ini tanpa harus mengorbankan nyawa. Malam harinya, warga mulai mempersiapkan upacara dengan semangat. Mereka mengumpulkan hasil bumi, bunga, dan buah-buahan sebagai persembahan. Di tengah keributan persiapan, ada rasa kesatuan dan solidaritas yang kembali terjalin di antara mereka. Mereka menyadari bahwa menghadapi ular bukan hanya tentang menangkapnya, tetapi juga tentang belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang mereka takuti. Ada harapan baru yang lahir dari rasa ketakutan yang pernah melanda desa. Ketika hari upacara tiba, suasana desa dipenuhi dengan semangat. Warga berdandan dengan pakaian tradisional dan membawa persembahan menuju hutan di dekat tempat tinggal ular. Pak Tarman memimpin rombongan, diikuti oleh warga yang berdoa dan berharap agar ritual ini diterima. Mereka berhenti di tempat yang dianggap sebagai lokasi tinggal ular, mengatur persembahan dengan hati-hati di atas batu besar. Dalam hati mereka, tersimpan harapan yang besar untuk menciptakan perdamaian. Setelah semua persembahan disiapkan, para tetua desa memimpin doa, memohon agar ular raksasa itu mengerti bahwa mereka tidak bermaksud mengganggu. Suara doa terdengar hikmat, memecah keheningan hutan. Setiap warga, tanpa terkecuali, mengangkat harapan mereka kepada alam, meminta agar ular tidak lagi menyerang ternak dan meninggalkan mereka dalam ketenangan. Saat mereka berdoa, suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda, seolah alam pun merespons harapan mereka. Tiba-tiba, di tengah keheningan, suara gemerisik terdengar dari arah pepohonan. Semua warga menahan napas, berusaha melihat apa yang terjadi. Perlahan, ular raksasa itu muncul, tetapi kali ini ia tidak menunjukkan sikap agresif. Dengan perlahan, ia mendekati tempat persembahan. Tubuhnya yang panjang dan berkilau terlihat megah dalam cahaya matahari sore. Para warga terpana, menatap dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Mereka mulai menyadari bahwa ular itu bukan hanya makhluk menakutkan, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dihormati. Ular itu berhenti di dekat persembahan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan seolah menilai apa yang dihadapkan kepadanya. Dalam sekejap, para warga merasa seolah mereka terhubung dengan makhluk itu. Dalam ketegangan yang menyelimuti, harapan dan rasa hormat menyatu, menciptakan ikatan baru antara manusia dan alam. Ular raksasa itu kemudian bergerak pelan, mengelilingi persembahan dengan sikap tenang, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya kembali ke hutan. Warga pun tertegun melihat perilaku ular yang tidak biasa itu. Ketika makhluk itu menghilang dari pandangan, rasa syukur dan harapan memenuhi hati mereka. Mereka telah mengambil langkah pertama menuju perdamaian dengan alam. Di balik rasa ketakutan yang pernah membelenggu mereka, lahir sebuah pemahaman baru bahwa ketakutan dapat digantikan dengan rasa hormat, dan bahwa hidup berdampingan dengan makhluk lain adalah bagian dari kehidupan yang harus mereka pelajari. Desa Sukamaju tidak lagi hanya tempat yang dihantui teror, tetapi juga tempat di mana keberanian dan harapan mulai tumbuh.